Terus setelah itu pernah yang paling parah itu suruh diikat di pohon, terus saya disuruh makan pasir gitu. Saya sekolah itu kesasar. Bagaimana tuh Bu ceritanya kok bisa kesasar? Selanjutnya untuk Bu Yuni. Bu Yuni ini sudah berapa tahun Ibu menjadi guru? Saya kebingungan tanya beberapa orang tidak menemukannya. Akhirnya saya hilang Ibu. Mungkin beliau Ya. Cukup mengharukan ya ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi dimanapun berada, berjumpa kembali dengan podcast Sain Lisa, program yang senantiasa menghadirkan cerita-cerita menarik dari tamu-tamu yang inspiratif. Pada kesempatan ini masih dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional yang diperingati pada tanggal 25 November kemarin. Kami segenap tim Sain Lisa mengucapkan selamat memperingati Hari Guru Nasional untuk seluruh guru di Indonesia. Apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan atas pengabdian Bapak Ibu sekalian dalam rangka mencerdaskan anak-anak bangsa dan membentuk karakter para penerus bangsa kita agar mereka menjadi generasi yang tangguh dan generasi yang siap untuk menghadapi kemajuan zaman. Pada kesempatan ini, sehubungan dengan Hari Guru Nasional, telah hadir di Star Lisa Studio dua orang tamu yang luar biasa, ibu cantik, guru Spen Lisa, ya. Di sini telah hadir Ibu Sri Haryuni. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah sehat. Iya, Bu Haryuni ini merupakan guru paling senior di SMP Negeri 51. Ya, kemudian yang satunya ibu yang cantik dan mungil. Ibu Nora Apriliana ya. Ini merupakan perwakilan dari guru milenial ya, yang merupakan guru mungkin belum genap 1 tahun ya. Ya, beliau mengabdi dan berprofesi sebagai seorang guru. Iya, apa kabarnya Bu Nora? Alhamdulillah selalu bahagia Ibu. Ya, alhamdulillah ya. Amin. Iya, sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita akan menggali cerita-cerita yang inspiratif dari kedua tamu kita kali ini ya. Yang mungkin Bu Yuni sebelum di SMP 51 sudah beberapa sekolah ya yang Ibu yang Ibu tempati sebagai tempat mengabdi ya. Nanti akan kita korek ceritanya bagaimana pengalaman Bu Yuni dari mulai pertama menjadi guru ya. Untuk yang pertama ini saya ingin tahu dulu, Bu Yuni dan Bu Nora sekarang berprofesi sebagai guru. Apakah profesi guru ini memang merupakan cita-cita Ibu berdua dari kecil dulu atau bagaimana? Ya, mungkin dari Bu Yuni. Iya, terima kasih. Untuk saya sebetulnya cita-cita bukan cita-cita, hanya mungkin keinginan dari orang tua. Keinginan dari orang tua. Kalau saya mengatakan bukan cita-cita karena saya sekolah itu kesasar. Bagaimana tuh Bu ceritanya kok bisa kesasar? Karena saya dulu itu ingin sesuai dengan sekolah saya dari STM, saya ingin ke Politeknik. Tapi saya diantar daftar itu sama om saya diarahkan ke IKIP Negeri Semarang. Oh begitu. Iya. Ternyata di situ ya sudah saya manut aja. Mau dicarikan yang sekolah yang bagaimana sudah pokoknya saya manut. Ternyata kok jurusannya ke guru. Ke guru, ya. Itu ceritanya. Terus ya karena juga ibu itu ingin anak-anaknya tuh ada yang jadi perawat, ada yang jadi guru gitu. Ya sudahlah, mungkin itu jalan
cerita dan jalan hidup. Iya. Dan kebetulan mungkin dalam keluarga ibu yang diharapkan untuk menjadi guru. Iya. Kemudian kalau Bu Nora sendiri bagaimana nih Bu Nora? Tidak jauh dari Bu Haryuni, kalau Bu Haryuni itu kesasar, saya yang keblaso. Iya. Sasar Karena dan keblaso. iya. Berarti 11-12 ya? Iya Ibu. Jadi dari awal itu belum ada niatan menjadi guru, cuman memang suka dunia anak-anak. Jadi dulu itu karena lingkungan saya kebanyakan saudara-saudara juga laki-laki, yang ditonton itu sepak bola, MotoGP, F1, tinju, pokoknya berkaitan dengan laki-laki. Dan pernah mengikuti kegiatan di SD itu lomba lari, terus lomba jauh, jadi saya berkeinginannya jadi atlet. Oh, jadi atlet. Terus ya. kemudian ketika sudah SMP, SMA, kuliah, penjurusan, ternyata saya sama keterimanya di PGRI. Oh, begitu. Dan sudah, kalaupun waktu itu ya saya legowo, berarti saya harus jadi guru. Nah, saya harus menentukan pengennya jadi guru SD. Saya sudah daftar, sudah melakukan administrasi lengkap. Di tengah-tengah mau, kalau dulu bahasanya ospek gitu ya Ibu. Ketika ospek ada tawaran beasiswa, full beasiswa nanti, tapi harus pindah ke jurusan BK. Saya berpikir, kok BK gitu, padahal saya pengennya mengabdi di dunia anak-anak di PGSD begitu. Oh iya. Ternyata setelah saya pertimbangkan dengan keluarga, ya sudah jadi guru BK gitu aja Ibu. Iya. Itu cerita perjalanan menjadi menuju untuk menjadi seorang guru. Nah, tadi kan seperti Bu Yuni tadi ceritanya kesasar, Bu Nora keblaso tadi ya. Nah, kemudian sekarang setelah ibu berdua ini berprofesi seorang guru, apakah menjadi guru itu sesuai dengan bayangan semula? Semula kan mungkin bukan cita-cita ya, karena jadi guru ini dan itu, tapi setelah ibu menggeluti profesi jadi guru ini sendiri, bagaimana menurut ibu? Apakah pemikiran atau tadi yang kesasar, keblaso itu apa masih seperti itu, atau mungkin sekarang sudah berbeda pemikirannya? Bagaimana Bu Yuni? Ya mungkin kesasar tapi di tempat yang di tempat yang baik, di tempat yang benar. Mungkin itu sudah saya pikir sudah jalan hidup, sehingga apapun profesi saya harus bisa ikhlas, bisa menerima dan bisa menjalankan dengan tanggung jawab. Hanya itu aja Ibu. Menjalankan dengan penuh tanggung jawab, tentunya dengan senang hati ya Bu ya, dengan senang hati. Ya, mungkin dari Bu Nora bagaimana Bu Nora? Sama juga dari hati, mungkin karena awalnya saya kenapa pengennya PGSD itu karena lingkungan anak-anak itu kan pasti lebih komunikatif, menyenangkan. Ternyata di BK jauh dari ekspektasi saya, melebihi apa yang saya harapkan. Kalau dulu bisa mempelajari banyak ilmu, kalau di PGSD ternyata di BK justru lebih banyak lagi yang bisa saya pelajari, entah secara ilmu psikologi maupun secara pedagogiknya juga dapat, begitu Ibu. Jadi apa yang ibu dapatkan itu melebihi dari harapan ya. Betul walaupun sekali. tadi cita-citanya masuk PGSD bisa mengajar siswa SD karena mengampu mata pelajaran yang banyak ya. Jadi harapannya mendapat ilmu dan wawasan yang luas, tetapi ternyata yang ibu dapatkan lebih dari harapan. Itu luar biasanya skenario Allah ya Bu ya. Kemudian selanjutnya untuk Bu Yuni. Bu Yuni ini sudah berapa tahun ibu menjadi guru? Saya mulai itu tahun 1986, ya hampir 30-an lebih lah. 30 tahun lebih ya. Subhanallah, luar biasa. Ibu berarti sudah melahirkan apapun ya, mungkin siswanya ada yang sudah jadi dokter, mungkin, jadi polisi, jadi tentara. Luar biasa Bu Yuni. Selama perjalanan Ibu 30 tahunan mengabdi sebagai guru, mungkin Ibu ada cerita yang menarik atau yang betul-betul berkesan mungkin di hati Ibu selama perjalanan menjadi guru ini, bagaimana Bu Yuni? Kesan pertama itu jadi guru itu harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Ya, karena perkembangan dunia ini, apalagi kemajuan teknologi itu selalu berkembang. Kalau kita nggak mau mengikuti, ya kita akan istilahnya ketinggalan Ibu. Ketinggalan gitu. Iya, apalagi sekarang di masa pandemi daring, yang seperti ini daring itu kalau kita nggak bisa mengikuti, ya kita akan tolong SOS terus-terusan ini. Jadi poinnya kita harus selalu mengikuti perkembangan ya, mengikuti perkembangan dan
mengikuti tuntutan zaman untuk itu, ya. seorang guru. Ya. Apalagi kurikulum kan juga selalu berkembang. Kurikulum selalu Iya, berkembang ya. iya. Mungkin Ibu sudah mengalami beberapa perubahan kurikulum ya. Iya, sudah. Dari pertama Ibu mengajar dulu ada yang istilahnya CBSA. CBSA ya. Kemudian yang terakhir ini ya kita masih berada di kurikulum 2013. Kemudian Iya. sekarang seiring dengan tuntutan tuntutan masa pandemi ini dari kementerian menggulirkan program percepatan adaptasi teknologi sehingga dunia pendidikan itu berada di era digitalisasi ya seperti itu. Nah mungkin berbeda ya dengan Bu Nora yang lahir karena termasuk generasi milenial ya Bu Nora ya. Yang mana ketika lahir Bu Nora kan sudah ada komputer, sudah ada teknologi digital yang memang saat itu sudah berkembang. Ya, bagaimana Bu Nora kesannya setelah Bu Nora menjadi guru begitu? Iya, tepat 11 bulan saya di sini. Baru 11 bulan ya. Bukan 11 tahun atau lebih. Kalau Bu Haryuni sudah berpuluh-puluh bulan kalau dikalkulasikan. Saya baru 11 bulan, pertama kali masuk di 51 sudah pandemi. Jadi saya mengajar siswa dalam keadaan daring. Nah, di situ yang kesan pertama yang saya rasakan adalah tadi kan harapan saya itu suka dengan bertemu dengan anak-anak, terus kemudian sosialisasi, kemudian berinteraksi, komunikasi intrapersonal seperti itu. Tapi ketika daring itu semua beralih ke gadget. Nah, ketika ke gadget itu saya sendiri mengalami gadget addiction. Jadi seperti tidak bisa jauh dari HP. Ada apa saya harus segera respon, apalagi sekarang misal ada lomba, informasinya harus cepat seperti itu. Dari situ saya juga dampak mungkin yang perlu saya perbaiki di situ. Saya juga merasa gadget addiction atau anak-anak pun yang di rumah juga merasakan hal tersebut. Tetapi di sisi lain hal yang pernah saya lakukan secara langsung bisa bertemu langsung dengan anak ketika home visit. Ekspektasi saya kota Surabaya dengan metropolitan besar sepertinya megah gitu. Ketika saya home visit itu harus melewati gang, kemudian menyeberang jembatan yang istilahnya Ibu yang penyeberangan kecil. itu Jalan masih keronjalan. Iya, masih kecil terus harus melewati. Saya mungkin karena kurang menguasai medan, juga belum tahu alamat anak-anak secara detail dan belum mengenal lingkungan, jadi motor nggak bisa masuk ke gang-gang. Saya kebingungan, tanya beberapa orang tidak menemukannya. Akhirnya saya hilang Ibu. Saya langsung berusaha gimana saya bisa keluar dari situ karena memang kalau pakai maps pun motor tidak bisa itu dan kebingungan. Dari situlah saya melihat dengan kondisi anak-anak yang tidak semuanya mampu di masa pandemi seperti ini. Bahwa guru itu bukan sekedar hanya di kelas, memang dari hati ke hati kita memang harus terjun langsung mengenali kondisi anak begitu Ibu. Jadi yang dihadapi Bu Nora ini langsung pada kondisi era pandemi Bu Yuni ya. Jadi langsung menangani langsung bagaimana cara memotivasi anak-anak, apalagi kan yang Bu Nora notabene-nya BK itu lebih terjun langsung bagaimana mengatasi permasalahan anak-anak di era pandemi. Nah, untuk Bu Yuni sendiri kan merasakan bagaimana dulu ketika kita melaksanakan pembelajaran sebelum pandemi Bu ya, dengan tatap muka langsung dengan anak-anak dan sekarang Ibu harus mengikuti perkembangan dan kebutuhan sekarang, memang harus memberikan pembelajaran kepada anak-anak secara jarak jauh yang mana anak-anak melakukan belajar dari rumah. Itu bagaimana Bu? Mungkin ada kendala-kendala atau kesulitan yang Ibu hadapi itu apa gitu? Ya. Kalau bicara tentang masa pandemi ini untuk anak-anak itu ya hitungannya sangat banyak Ibu kendalanya ya. Beda dengan kalau tatap muka langsung. Apalagi seperti saya itu materi yang dianggap anak-anak materi yang momok. Matematika ya, mendengar mapelnya saja sudah wow gitu ya. Apalagi lewat gurunya ada sudah spot jantung mungkin. Dengan ini anak-anak yang secara daring ini saya tidak bisa menjelaskan secara langsung, walaupun mungkin bisa lewat Zoom tapi tidak sejelas kalau kita
berhadapan langsung. Nah, ya. itu kesulitannya di anak-anak ya. Ya. Terus untuk masalah tugas-tugas, ini yang sangat memberatkan itu anak yang suka menunda tugas. Menunda tugas Iya, ya. ini diingatkan sekali 2 kali sampai yang namanya anak itu saya tulis satu-satu tugas ini selesaikan nak. Ya enggak digubris itu ya, Berarti yang- itu kendala-kendalanya ya, kendala Kendala-kendalanya. dari sisi siswa dan kita sendiri Iya. karena kita tidak bisa memberikan apa ya, Pembahasan arahan-arahan langsung, secara iya. langsung kepada anak-anak Iya. melalui gadget. Itu juga kendalanya banyak di kuota anak-anak, Iya, kuota. kemudian di jaringan ya. Iya. Ini memang tidak bisa dipungkiri, Bu Yuni, mungkin ini kendala yang dihadapi hampir oleh seluruh guru di iya. Indonesia. Betul. Tetapi mungkin kita di Surabaya masih patut bersyukur ya karena berada di kota. Nah, kita bayangkan bagaimana Yang untuk di daerah. sahabat-sahabat Iya, kita yang di yang di daerah daerah, yang iya. tidak mempunyai perangkat, Iya. kemudian yang Jaringan. tidak ada sinyal ya. Iya. Nah, sungguh luar biasa kalau kita lihat di televisi itu bagaimana perjuangan Bapak Ibu guru di daerah itu yang Iya. tanpa sinyal itu tadi untuk mengunjungi anak-anaknya satu persatu, Iya. seperti tadi pengalaman yang disampaikan Bu Nora tadi ya. Walaupun di Surabaya ternyata masih ada sisi-sisi yang memang membutuhkan penanganan dari segi motivasi, kemudian support dari segi ekonomi dan sebagainya. Itu masih juga kita temukan karena memang tidak semuanya warga kota Surabaya itu adalah warga yang berkemampuan dari segi ekonomi. Ya, menyikapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru utamanya di SMP Negeri 51, Bu Nora. Bu Nora selaku BK tentunya yang menampung permasalahan-permasalahan tersebut dan salah satu tugas dari Bu Nora untuk menyampaikan kepada anak-anak atau memotivasi anak-anak itu bagaimana Bu caranya untuk memberikan motivasi supaya mereka tidak menjadikan keadaan ini sebagai sebuah kesulitan atau kendala dan mereka tetap menyatakan bahwa pendidikan itu penting. Iya. Itu seperti apa Bu Nora? Dari beberapa waktu yang sudah saya lakukan di sini dan dengan berbagai cara yang sudah saya coba lakukan, mana yang lebih efektif pasti beberapa kali saya coba. Dan untuk saat ini yang paling penting dari BK sendiri terutama saya itu adalah bagaimana saya bisa menjadi seorang perantara antara wali kelas, guru mapel, kemudian orang tua dan siswa. Saya harus benar-benar bisa netral dalam arti bisa menjembatani, maksudnya Bapak Ibu guru itu mengerahkan tugas harus selesai. Sedangkan anak-anak punya kondisi tidak punya kuota, di rumah mungkin tidak ada temannya mengerjakan, tidak ada orang tuanya mungkin bekerja sampai malam atau shift sehingga masih ada beberapa hal yang tidak bisa diketahui. Nah, di situ tugas saya atau peran saya itu bagaimana menyampaikan hal tersebut, bisa memahamkan kepada guru kelas, wali kelas maupun guru mapel, dan saya juga harus tetap memotivasi anak-anak supaya hal itu bukan sekedar hambatan. Karena di Kota Surabaya sendiri ada 3 cara ketika anak-anak mengalami kesulitan tersebut, mulai dari full dengan daring ketika anak-anak sudah memiliki gadget atau perangkat yang bisa digunakan. Yang kedua ada mengirim tugas ketika hanya berupa link atau vkon ketika HP-nya bergantian dengan orang tua. Dan yang ketiga adalah mengirimkan tugas secara offline. Mungkin Bapak Ibu guru anak-anak yang akhirnya HP-nya itu entah yang rusak, kuotanya tidak punya, jaringannya buruk, datang ke sekolah diberikan tugas offline oleh Bapak Ibu guru. Karena kebetulan di sekolah ini tidak ada siswa atau kita tidak termasuk sekolah yang inklusi, jadi untuk penanganan itu belum saya laksanakan begitu. Iya, kalau kemarin Ibu Kabid GTK mengatakan layanan 3+1 gitu, iya. Itu yang dilaksanakan di Kota Surabaya. Ya, itu tadi beberapa kendala mungkin yang kita hadapi selaku guru ya untuk bisa melaksanakan tugas, kemudian memotivasi anak-anak di era pandemi ini. Tetapi bagaimanapun ya, mungkin walaupun sekecil apapun gitu era pandemi ini, adakah yang menurut Bu Yuni dan Bu Nora merupakan sebuah hikmah mungkin dari masa pandemi ini yang kita dapatkan, baik kita sebagai guru mungkin juga dari sudut pandang siswa. Ya, mungkin dari Bu Yuni. Hikmah itu pasti ada di balik musibah, pasti ada ya Bu ya. Hikmahnya di sini untuk pribadi saya itu saya bisa bisa
ya sedikit-sedikit dapat ilmu dari anak-anak, dari teman. Terutama ini Bu, waktu saya membuat soal Microsoft 365 yang saya sampai ke grup, ini kalau membuat kuadrat bagaimana ya? Saya masih ingat, saya sampai tanya ke saudara yang Jawa Tengah, teman-teman itu, aduh sampai sehari penuh itu Bu. Hanya itu ingin mengetahui bagaimana cara membuat kuadrat. Iya, bilangan-bilangan luar biasa usahanya Bu Yuni. Sampai jam 5 itu sampai ada yang menawari, Bu tak gawekno Bu gitu. Delok Dik, saya kerjakan dulu. Alhamdulillah, ini kok ada titik 3, saya klik, oh ini muncul, alhamdulillah. Rasanya mendapatkan rezeki begitu Bu ya. Ibu. Luar biasa. Dari jam 11 sampai jam 5 baru ketemu. Iya. Semangat Bu Yuni luar biasa. Gitu. Ya, walaupun mungkin Ibu sudah menjelang masa purna ya Bu ya. Tetapi semangat belajar Bu Yuni sungguh luar biasa. Ini mungkin sangat menjadi inspirasi untuk sahabat semua, terutama untuk anak-anak Spenlisa yang berada di rumah, bahwasanya kita untuk mendapatkan sesuatu itu kita wajib bekerja keras ya. Jangan putus asa untuk belajar. Ini sudah dibuktikan oleh guru kalian Ibu Sri Haryuni dalam usia beliau yang sudah menjelang purna, masih tetap berusaha untuk bagaimana caranya supaya bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada kalian melalui pembelajaran daring anak-anak. Iya. Jadi hikmahnya itu kalau boleh saya simpulkan Bu Yuni, memotivasi kita ya, memotivasi kita untuk terus belajar. Iya, mencari solusi terhadap kesulitan-kesulitan dan kondisi-kondisi sekarang ya. Nah, kalau untuk Bu Nora sendiri kan kalau generasinya Bu Nora IT itu bukan hal yang baru, dan memang dari mulai SMA mungkin sudah dituntut ya untuk bisa IT sampai apalagi ketika kuliah menghadapi pembelajaran daring ini kan mungkin jadi tidak ada permasalahan secara teknis ya untuk pembelajaran secara daring. Nah, kira-kira menurut Bu Nora hikmah apa yang didapatkan nih dari masa pandemi ini sehubungan dengan tugas-tugas Bu Nora? Kalau selama pandemi pertama kali ngajar langsung pandemi apalagi Bu, yang saya rasakan adalah sabar. Harus sabar karena masih terbawa suasana kuliah, suasana masih menggebu-gebu, apa-apa tuh pengennya cepet tek selesai gitu. Tetapi dalam kondisi seperti ini, ketika telepon anak-anak tidak terjawab, ada tugas dari wali kelas lapor, guru mapel juga lapor. Bagaimana saya bisa menengahi keduanya itu perlu tarik nafas yang panjang. Terus keadaan posisi juga harus tenang. Kalau enggak, sama-sama ketika ada guru mapel menyampaikan bahwa ada kendala, anak-anak kemudian menjawabnya saya tidak punya kuota, hati saya ada benturan gitu Bu. Di sisi lain ini kewajiban saya juga, tugas saya, tapi di sisi lain saya juga masih rasa empati itu timbul gitu. Saya pernah merasakan nggak punya kuota, kesulitan jaringan, apalagi saya dari desa, di dalam desa malah di tengah hutan rumah saya. Jadi saya tahu bagaimana susahnya kemarin ketika kuliah daring pun saya tahu kondisi itu bagaimana begitu. Jadi sabar ini benar-benar menjadi olah hati yang benar-benar saya pelajari selama pandemi, apalagi dalam mengajar ini. Luar biasa. Ini juga pengalaman Bu Nora ini sangat menginspirasi kita ya Bu Yuni ya. Ternyata dibutuhkan kesabaran. Salah satu hikmahnya kita mungkin lebih sabar dalam menghadapi kendala-kendala yang ada tadi. Nah, kemudian mungkin kalau dapat kita lihat juga dari sisi anak-anak ya, selain dari kendala yang mereka hadapi, dengan belajar di rumah saya kira mungkin mereka juga kalau dilihat itu ada sisi positifnya ya. Mereka lebih mandiri ya, kemandiriannya kan lebih dituntut. Kemudian karena keseharian mereka juga melihat aktivitas orang tuanya di rumah, dengan demikian secara tidak langsung akan lebih menumbuhkan rasa hormat kepada orang tua, karena setiap saat dia bisa melihat bagaimana betapa kerja keras orang tua untuk bisa menjadikan mereka itu bisa terfasilitasi segala kebutuhannya. Mudah-mudahan anak-anak yang berada di rumah tidak menjadikan pandemi ini menjadi kendala untuk kalian menuntut ilmu ya, karena setiap ada kemauan pasti ada jalan ya. Jadi jangan tutup jalan kalian dengan bermalas-malasan
menggunakan gadget yang sudah diupayakan oleh orang tua ya untuk memaksimalkan semua fasilitas yang ada. Ya, sehubungan dengan Hari Guru nih, Bu Yuni. Iya, Kita seorang guru tentunya kita juga dulu mempunyai guru ya. Iya. Mungkin dalam perjalanan hidup kita ada kesan atau guru-guru kita dulu yang cukup menurut kita oh iya nih cukup menginspirasi gitu. Mungkin Bu Yuni bisa menceritakan bagaimana sih menurut Bu Yuni seorang guru itu bagaimana dalam hidup Bu Yuni gitu. Kalau saya tuh guru pertama yang saya kenang itu ibu saya, Bu. Ibu. Ya. Beliau sangat gigih dalam memperjuangkan pendidikan. Iya. Terus di saat sulit pun ibu tetap kamu harus belajar, kamu harus sekolah. Iya. Di saat saya lulus STM, Bu, saat dari STM itu bapak kecelakaan, saya nggak bisa kuliah. Terus saya kerja. Nah, dari situ saya kerja, saya tabung. Ibu begitu ada uang, ibu saya pengen kuliah. Ibu, luar biasa. Alhamdulillah anak saya mau gitu. Ya. Padahal sudah luar berhenti 2 biasa. tahun itu Ibu. Ya. Terus yang kedua guru saya di SMP, Ibu Hermin. Itu guru, kalau sekarang guru IPS. Guru IPS ya. Guru geografi kalau dulu. Dia sambil pegang mapel ilmu ukur, kalau sekarang itu geometri. Oh iya. Saya ketika itu lupa mengerjakan PR ilmu ukur itu, Bu, segitiga itu waktu itu. Saya dikeluarkan dari kelas. Iya. Nah, di situ saya sambil nangis sambil mengerjakan. Terus saya didekati, dinasehati dengan keibuannya. Saya tersentuh. Terus saya idolakan beliau. Luar biasa. Apalagi kalau gambar itu bisa bunderser, gambar bumi itu. Saya sangat kagum bagaimana saya besok bisa mengajar tanpa alat, tapi saya bisa mendekati sempurna. Iya. Itu saya sangat kagum pada beliau yang dengan keibuannya itu. Iya, berarti cara seorang guru untuk memotivasi, untuk memberikan kepercayaan kepercayaan kepada siswanya bahwa kamu bisa, kamu mampu, bahwa dengan kesalahan ini kamu bisa lebih baik seperti apalagi itu. Pada saat itu saya di kelas 7 itu keluarga memang agak goyah itu. Oh iya. Berarti beliau tahu kan memang rumahnya enggak begitu jauh gitu. Ya bisa jadi segalanya guru itu bisa jadi orang tua juga ketika memang kita kehilangan sosok orang tua dan yang luar biasa juga poinnya dari Bu Yuni tadi bahwa Bu Yuni menganggap bahwa ibu Bu Yuni sebagai seorang guru seorang guru karena guru kehidupan itu. Iya. Sangat mengutamakan pendidikan dalam kondisi apapun, itu luar biasa. Ini juga bisa menjadi inspirasi bagi para orang tua jadi jangan berputus asa untuk memotivasi putra-putrinya dalam kondisi apapun karena ibaratkan kalau kata pepatah itu setelah ada hujan ada pelangi yang indah Jadi di balik kesulitan nanti ada beberapa kemudahan yang akan kita dapatkan. Kemudian Bu Nora sendiri nih, bagaimana Bu Nora? Menurut Bu Nora atau mungkin Bu Nora punya kesan dengan guru guru Bu Nora dari mulai dulu Bu Nora SD, SMP atau mungkin sosok guru yang diidolakan gitu. Tidak jauh dengan Bu Yuni juga. Sosok yang saya agungkan sampai sekarang masih saya ingat tetuahnya, bisa jadi suri tauladan itu adalah guru SD saya yang pertama. Beliau bernama Ibu Bibit Purwaningsih, panggilannya Ibu Pur. Dari kecil saya terbiasa dibully, dari TK, SD kelas 1, 2, 3 itu sama kakak kelas suruh makan
apa daun-daun di hutan, bunga mawar, terus tanah. Memangnya Bu Nora ini dari mana sih asalnya kok? Saya Ceritanya ini- tentang hutan. Kalau dilihat di Google Maps itu tidak ada Bu, Tidak ada, selesai. Iya, iya. jadi sudah selesai di hutannya itu, gak kelihatan. Oh iya. Ya memang karena sekolah saya itu ditempuh ketika itu saya masih jalan Iya. kaki. Di daerah mana itu Bu Nora? Di Kalau- saya asli Madiun, dengan bangga saya Madiun, masyarakat iya. Madiun. Ya, saya dari Kabupaten Madiun. Ketika dari rumah ke sekolah itu harus keluar hutan. Nah, di situ terjadi, kalau saya kan saudara saya semua laki-laki, kalau Iya. berangkat ya berangkat gitu aja, nggak lihat adiknya itu gimana gitu, nggak seperti itu. Sedangkan teman-teman sebaya saya itu punya mbak, punya istilahnya ada yang Melindungi. melindungi Iya. gitu. Nah, sedangkan saya enggak, jadi disuruh bawa botol minumnya kakak kelas itu semua biasanya Waduh. 6, 7. Mungkin saya kecil gara-gara itu ya. Terus tasnya berat karena buku paketnya kakak kelas saya yang bawa. Ini menanggung beban air minum ini, ya. Terus setelah itu pernah yang paling parah itu suruh diikat di pohon, belak- terus saya disuruh makan apa pasir gitu karena di daerah itu belum diaspal, masih jalan setapak dari akarnya pohon mauni itu masih kelihatan. Jadi mulai proses mau di aspal. Jadi kan ada apa pasir-pasir seperti itu. Nah, itu disuruh makan seperti itu. Nah, jadi itu berpengaruh ke prestasi belajar saya. Iya. Ketika kelas 4 ada lomba, ada apa, wali kelas saya Bupor itu tadi melihat kondisi saya dengan di rumah seperti apa. Iya. Kemudian kebetulan juga mempunyai hubungan baik dengan kakak saya, dengan mas saya. Di situ dimotivasi bahwa kamu itu punya potensi. Kalau ujian jangan sampai dikasih tahu temennya jawabannya, karena dari kelas 1 sampai kelas 3 kalau pulang kan pasti kuis perkalian. Iya. Saya nggak boleh pulang dulu kalau Iya. belum teman-teman saya kasih tahu jawabannya semua Loh, gitu, Bu. Jadi saya pulang terakhir Berarti sendiri ini gitu. pembulian ya sebenarnya ya. sudah ke arah gitu, Bu, mungkin Iya. ya. Tapi dari situ ditemukan oleh Bupor itu karena pernah ketika olahraga Bupor mengetahui saya sama kakak kelas sama teman-teman sebaya itu dibully gitu. Akhirnya saya dipanggil di ruang guru, dimotivasi, dikasih beberapa nasihat. Itu sangat berarti. Mulai dari situ Iya. mulai prestasi-prestasi saya merasa sebenarnya saya berharga loh begitu. Iya. Mungkin Bu Nora kalau ada yang ingin disampaikan sama Bu Pur nih sekarang, apa yang ingin Ibu sampaikan pada sosok yang sangat menginspirasi Ibu gitu dalam hidup Ibu? Silakan Bu Nora. Mungkin beliau Ya. Cukup mengharukan ya ceritanya ya. Iya, karena dari kecil kan jauh dari Iya. ibu. Dan beliau saya merasa ketika sekolah menemukan Sosok seorang ibu, ibu itu iya. dari pertama Iya. dari Bupor itu. Iya. Kemudian Luar biasa. mungkin kalau beliau sedang sakit semoga lekas sehat, diberi panjang umur. Insya Allah jariah amal ilmunya Amin, sangat amin. banyak. Bukan Amin, hanya amin. untuk saya yakin Amin. teman-teman alumni pun juga banyak begitu Amin. yang juga dimotivasi oleh beliau. Dan yang kedua adalah untuk dosen saya Bapak Mula Warman. Menurut saya ketika sebanyak apapun tugas Bapak Ibu guru, beliau apalagi dosen dengan tugasnya di luar kampus, dengan penelitiannya, tetapi motivasi beliau untuk menunjukkan sekarang sudah di BK, karena pada waktu sebelumnya saya merasa BK itu bukan jati diri di Iya. pendidikan saya sebelumnya, tapi setelah menemui dengan Bapak Mula Warman itu benar-benar saya tahu BK itu harusnya seperti ini, menjadi manusia itu seperti ini, bukan Iya. sekedar belajar tentang BK tetapi bagaimana BK bisa masuk ke dalam kepribadian kita. Itu saya sangat salut dan salam hormat untuk Bapak Mula Warman. Dan yang ketiga, setelah proses pendidikan kemudian mendalami di BK dan sekarang menjadi guru, salah satu inspirator saya adalah inspirasi dari Ibu Sulastri, yang sedikit banyak kan sudah sering cerita Ibu dari Kalimantan, kemudian bagaimana perjuangannya. Saya kok merasa wah ini ada hampir kemiripan gitu loh Ibu. Jadi saya merasa Iya. bisa kok, nggak seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Saya itu dari desa, anaknya orang nggak punya, ternyata banyak contoh Bapak Ibu guru di sini pun juga Iya. banyak. Jadi
Salam hormat saya untuk Ibu. Waduh, saya merasa tersanjung ini hari ini ya. Ya, terima kasih Bu Nora. Kita di sini memang selalu membangun kekeluargaan yang tinggi ya. Kita berbagi cerita itu maksudnya bukan untuk apa-apa, tetapi untuk saling menyemangati satu sama lainnya ya. Demikian sahabat inspirasi di rumah, ceritanya semakin menarik ya, semakin menginspirasi kita, utamanya untuk anak-anak. Sekali lagi Bu Lestri sampaikan, jangan sampai kalian patah semangat karena jangan sampai merasa bahwa kita yang paling terpuruk ya. Ternyata dari kisah ibu-ibu guru kalian ini ternyata banyak pengalaman yang bisa kita ambil ya. Nah, kemudian untuk Bu Yuni dan Bu Nora, kita berada di penghujung acara, mungkin pertanyaan terakhir ini. Apa kira-kira pesan Ibu gitu dengan kondisi sekarang untuk guru-guru di seluruh Indonesia agar tetap mempunyai semangat yang tinggi untuk mengajar dan mendidik putra-putra bangsa ini dalam kondisi yang seperti ini? Tentunya kan banyak hal yang ditemui seperti yang Ibu-ibu ceritakan tadi. Kira-kira apa pesan untuk Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia ini? Silakan Bu Yuni. Pesan saya untuk Bapak Ibu guru, walaupun kita sudah faktor U ya. Iya. Wow, gitu maksudnya. Wow. Wow. Faktor U-nya ini sudah panjang ini. Itu jangan patah semangat untuk tetap belajar. Karena seperti kata-kata orang bijak dulu itu, belajarlah sampai ke liang lahat kan gitu Ibu. Nah, untuk ini apalagi di dalam era digital ini ya, kita akan banyak menemui mau tidak mau, senang tidak senang, suka tidak suka, kita tetap harus bisa beradaptasi. Itu untuk anak-anak ya. Mungkin saya hanya bisa berpesan dalam keadaan apapun, kondisi apapun, jangan menyerah, karena itu menyerah berarti kita akan tetap di tempat, tidak bisa berkembang. Jangan salahkan kondisi apapun, situasi pandemi ataupun situasi keluarga, karena kalau kita tidak mau maju sendiri, kita akan kalah dengan yang lain. Iya, bagus untuk sekali. Guru yang milenial ini, guru milenial ini, Bu, bimbingannya. Iya, ini tolong nanti generasi emas sudah menunggu. Iya, itu pesan dari Bu Yuni untuk kita semua ya, Bu Nora. Betul. Luar biasa. Jadi kita harus tetap semangat untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya, tetap berusaha, dan untuk anak-anak jangan patah semangat, tetaplah kalian bekerja keras menggantungkan cita-cita setinggi-tingginya. Iya. Kalau Bu Nora sendiri bagaimana nih pesannya Bu Nora? Ya, pesan ini juga saya tujukan untuk diri saya sendiri khususnya, dan rekan-rekan para senior dan Bapak Ibu guru yang mungkin masih milenial juga. Yang pertama, karena saya dari BK, adalah bagaimana kita bisa menerima anak sesuai dengan kondisinya, atau unconditional positive regard. Jadi menerima anak dengan apa adanya tanpa syarat. Kondisinya dia tidak cantik, tidak ganteng, anaknya siapa, rumahnya mana, lingkungannya keluarga bagaimana, terima saja dulu, sehingga kita dalam hati itu sudah netral menerima kondisinya, dengan baik melayani, karena guru itu memang jasanya yang perlu ditingkatkan. Dan yang kedua, tidak ada anak yang nakal, yang ada hanyalah anak yang belum tahu arahnya, cita-citanya, dan pelampiasannya akhirnya ke hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu Ibu. Luar biasa sekali pesannya dari Bu Nora ya, seorang guru BK. Ternyata poinnya itu kita seorang guru harus bisa menerima anak dengan cinta tanpa syarat. Seperti judul lagu ini Bu Nora. Bagus untuk dibuat syair lagu ini sepertinya ya. Cinta tanpa syarat, tanpa memandang status ekonomi, tanpa memandang fisik ya. Jadi anak-anak itu harus betul-betul kita terima apa adanya. Betul. Ya. Bukan ada apanya. Ya. Itu outputnya nanti setelah apa adanya. Nanti ada apanya. Iya, betul. Ya. Sahabat inspirasi di rumah, sangat menarik sekali perbincangan kita kali ini bersama kedua guru yang luar biasa ini, yang mewakili guru yang paling senior yang telah menjalani beberapa era ya. Kemudian juga dengan guru yang milenial, yang mana dengan pengalaman dan ilmunya yang
lebih modern ya Bu Iya, Yuni iya. ya, yang kita juga banyak menemukan hal-hal yang baru dari ilmu-ilmu memang kita belajar itu bisa di mana saja dan Iya. dengan siapa saja dan kapan saja, seperti yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita ya, dengan program Merdeka Belajar itu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bisa belajar dimanapun dengan siapapun ya. Kalau dulu mungkin paradigmanya guru itu adalah satu sosok yang penuh dengan ilmu pengetahuan, hadir di kelas akan memberikan ilmu kepada anak-anak dan satu-satunya orang yang bisa memberikan ilmu. Tetapi sekarang kita bukan lagi sebagai seorang yang sebagai pengajar pemberi ilmu pengetahuan, tetapi kita sebagai seorang fasilitator yang mana tugas kita adalah menguatkan dan meluruskan apa yang sudah mereka dapatkan di luar supaya mereka tetap berada di rel yang benar ya. Dan tentunya tuntutan penguatan karakter ya, itu yang diutamakan sekarang untuk menyongsong era globalisasi yang mana kemajuan teknologi ini kalau tidak disikapi dengan bijak maka anak-anak itu akan kehilangan arah seperti Iya, itu. sekali. Iya, terima kasih Bu Yuni, Bu Nora kehadirannya, telah membagikan cerita-cerita yang inspiratif ya. Kemudian untuk sahabat di rumah dan yang mungkin baru menemukan channel Sain Lisa, jangan lupa di subscribe ya, Di like, subscribe, dan di-share ya, sebanyak-banyaknya. di like, di subscribe dan di share sebanyak-banyaknya supaya kami dari tim Sain Lisa lebih bersemangat lagi untuk menyajikan program-program yang menarik di hadapan Anda ya. Kemudian kita memotivasi kreativitas anak-anak agar bisa ditampilkan di channel YouTube kita. Ya, sukses selalu untuk kita semua, untuk seluruh guru di Indonesia. Mohon maaf apabila dalam perbincangan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya selaku host saat ini, saya didaulat menjadi host ya. Biasanya Bu Nora yang menjadi host ini. Ya, dengan penuh kerendahan hati kami menyampaikan permohonan maaf. Kemudian kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Sampai berjumpa jumpa di episode Terima kasih. berikutnya.